Mencintai seorang lelaki namun ternyata lelaki tersebut hanya memanfaatkan dirinya, seorang wanita bernama Yayu kini tinggal nama gara-gara lelaki yang butuh uang dari dirinya. Seorang wanita bernama Yayu berasal dari kota Blitar, bekerja sebagai SPG di Surabaya Utara. Dirinya berantau, bahkan dirinya pun sendiri di kos-kosan. Berniat bekerja untuk membantu keluarga, bahkan Yayu yang selalu gajian di tanggal 17 memberikan gajinya kepada orang tuanya, dirinya hanya menyisakan 500.000 untuk kebutuhan pokoknya. Dikenal sebagai wanita mandiri, pekerja keras, baik bahkan di kalangan teman-teman pun Yayu pintar bergaul. Punya banyak teman baik dari kalangan teman-teman kerja, kosan, bahkan Yayu pun pernah punya mantan pacar dan masih berteman hingga saat ini. Tak pernah punya musuh dan tak pernah bermasalah dengan siapapun. Di luar tempat kerjanya, Yayu pun punya teman bernama Aldo. Aldo sendiri berasal dari Pekalongan dan ke Sidoarjo, tujuannya untuk kuliah. Di kos-kosan Aldo pun sendiri, namun kadang-kadang Aldo juga bekerja di bengkel sebagai freelance. Si Aldo sendiri kadang punya uang karena dirinya freelance dan juga mendapatkan kiriman dari orang tuanya. Dekat dengan Yayu, tahu kalau Yayu menyukai dirinya, namun Aldo nampaknya tak menyatakan cinta kepada Yayu. Aldo sendiri mendapatkan keuntungan dekat dengan Yayu, karena selama ini Aldo memakai motor Yayu kemana-mana. Yayu sendiri sempat memperlihatkan kalau dirinya menyukai Aldo, namun nampaknya Aldo belum mengungkapkan apa-apa kepada Yayu dan nampaknya masih menjalani pertemanan biasa saja bersama Yayu. Yayu yang menyimpan rasa kepada Aldo, Yayu yang naksir Aldo, sering ngajak jalan-jalan dan makan bersama. Bahkan Yayu pun sering memperlihatkan rasa sukanya pada Aldo, namun nampaknya Aldo tak pernah menyatakan cinta dan seakan memanfaatkan Yayu saja. Yayu yang suka pada Aldo pun menceritakan kehidupan Yayu di tempat kerja maupun di tempat keluarganya. Bahkan Yayu pun bercerita kepada Aldo kalau dirinya gajian di tanggal 17 dan selalu mengirim uang kepada keluarganya. Yayu yang bekerja sebagai SPG di salah satu mal di Surabaya dengan jam yang sip-sipan. Saat itu Yayu pun mendapatkan sip sore dan pulang malam. Di tanggal 18 Desember 2016, Yayu masuk sip sore. Saat pulang, Yayu sempat bertelepon bersama sang kakek yang memang tinggal di Sidoarjo. Saat itu Yayu berjanji akan mampir ke rumah sang kakek dan menginap di rumah sang kakek. Sang kakek pun langsung menawari nasi goreng kepada Yayu dan Yayu mengiyakan. Namun nampaknya sudah berjam-jam nampaknya Yayu tak pulang juga. Ditelepon tak diangkat, di WhatsApp tak dibalas. Sang kakek bingung hingga akhirnya menyusul ke mal, tak ada siapa-siapa, mal pun sudah tutup. Keesokan harinya sang kakek dengan keluarga dari Yayu langsung lapor kepada pihak kepolisian karena sang cucu yang berjanji pulang ke rumahnya tak ada, bahkan kini menghilang, tak bisa dihubungi. Keluarga pun menunggu dengan harap-harap cemas hingga akhirnya di tanggal 22 Desember 2016 keluarga mendengar ada jasad seorang perempuan yang ditemukan di sungai dan dibawa ke rumah sakit. Saking penasarannya keluarga pun langsung datang ke rumah sakit dan saat itu jasad masih diotopsi. Menurut pihak kepolisian, korban dihabisi dan setelah itu korban dibuang. Di jasad sendiri terdapat banyak luka tikaman dan tangannya ada tanda hitam seakan mendapat tekanan kuat. Keluarga akhirnya bisa melihat jasad tersebut dan keluarga yakin kalau jasad itu adalah jasad Yayu. Tetap dilakukan DNA dan ternyata positif, jasad tersebut adalah Yayu. Usai melakukan otopsi, jasad Yayu pun dibawa ke rumah duka dan dimakamkan keluarganya. Kini kembali petugas pihak kepolisian menyelidiki orang-orang terdekat Yayu dan memeriksa akun sosial media Yayu. Di tanggal 18 Desember 2023, Yayu membuat status di sosial medianya, "Lanang gede omong tok." Di situ polisi mencurigai kalau Yayu tengah menyindir seseorang dan bisa saja seseorang itu sakit hati dan menghabisi Yayu. Teman-teman kos Yayu pun menjelaskan kalau terakhir Yayu punya pacar yaitu Ramadan. Saat itu pun Ramadan diperiksa, namun Ramadan punya alibi dan ada bukti sudah lama Yayu dan Ramadan tak ada komunikasi. Akhirnya Ramadan pun lolos jadi tersangka dan aman pulang. Polisi terus menyelidiki hingga akhirnya ada satu nama laki-laki yang tengah dekat dengan Yayu yaitu Aldo. Saat dimintai keterangannya, Aldo nampak berbelit-belit. Aldo menyebutkan dirinya nongkrong di warung, namun saat dikonfirmasi kepada pemilik warung, menjelaskan Aldo bukan kemarin, melainkan 2 hari kemarin. Dengan kebohongan Aldo, pihak kepolisian makin mencurigai, namun Aldo tetap membantah semua tuduhan. Keluarga yakin pelakunya adalah Aldo karena menurut keluarga, belakangan Yayu memang selalu bersama Aldo. Polisi akhirnya menyelidiki Aldo dengan cara lain. Polisi menyelidiki lewat teman dekat Aldo yaitu Clinton. Setelah didesak pihak kepolisian, akhirnya Clinton mengakui kalau pelakunya adalah dirinya dan juga Aldo. Clinton mengaku dirinya nebeng ke Aldo di kosan, namun saat Aldo tak bisa bayar kosan, dirinya tak bisa membantu Aldo.
Tak ada lagi kerja sampingan sehingga mereka bingung hingga akhirnya tiba-tiba Aldo punya ide untuk menyakiti Yayu yang gajian tanggal 17 dan akan mengambil uang Yayu. Tak lama akhirnya Aldo dengan Clinton pun menyusun rencana. Sudah lama tahu kalau Yayu naksir Aldo, akhirnya Aldo pun WA kepada Yayu menawarkan untuk mengantar Yayu kerja. Namun karena buru-buru saat itu Yayu menolak. Malamnya saat Yayu pulang, Aldo pun mengatakan dirinya punya kejutan untuk Yayu. Saat itu Yayu yakin kalau dirinya akan mendapatkan pernyataan cinta dari Aldo. Akhirnya Aldo pun meminta Yayu menjemputnya. Yayu menjemput Aldo dengan Clinton dan mereka bertiga makan nasi goreng dulu sebelum ke tempatnya. Di jalan si Clinton pun berbisik kepada Yayu kalau nanti Aldo akan menyatakan cinta kepada dirinya. Yayu yang hanya tersenyum dengan penuh bahagia yakin kalau dirinya dicintai oleh Aldo. Mereka bertiga pun akhirnya ke tempat tujuan. Aldo meminta Yayu untuk menutup mata. Hati Yayu merasa akan mendapatkan cinta dari Aldo. Namun tanpa Yayu sadari kalau Aldo dengan Clinton akan segera menghabisi dirinya. Saat itu Aldo pun memegang tangan Yayu menutup mata Yayu, namun tak lama saat Yayu lengah, Aldo dengan Clinton langsung mencekik dan memukul Yayu menghabisi Yayu. Usai sadar Yayu tak bernyawa, mereka pun langsung membuangnya di sungai. Langsung membongkar tas Yayu, namun ternyata tas Yayu isinya hanya uang 80.000. Mereka pun tak menyerah membawa handphone dan juga motor Ayu. Kini meskipun mereka mengaku menyesal, namun semuanya tak bisa diputar ulang. Mereka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dinyatakan bersalah, Aldo dengan Clinton pun dihukum 17 tahun penjara. Keluarga Ayu kini hanya bisa sedih dan hanya bisa meratapi nasib Ayu. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga kasus ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua. Dan ditunggu lagi bahasan kasus selanjutnya.